Kisah lengkap Nabi Harun alaihi salam. 1. Kelahiran dan saudara kemuliaan. Nabi Harun AS adalah saudara kandung Nabi Musa AS, putra dari Imran dan ibunya Yukabat, dari kalangan Bani Israel. Beliau lebih tua sedikit dari Nabi Musa, tumbuh di masa Firaun yang kejam memerintah. Saat setiap bayi laki-laki Bani Israel pasti dibunuh. Sejak kecil, Harun dikenal memiliki sifat lembut, sabar, tutur kata yang manis, dan sangat menjaga kehormatan serta agama leluhurnya. Ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan diutus menghadap Firaun, Musa memohon kepada Allah agar Harun turut diangkat menjadi nabi dan penolongnya, karena Harun lebih fasih berbicara dan lebih berwibawa di mata kaumnya. Allah mengabulkan permohonan itu, sehingga Nabi Harun menjadi pembantu setia dan pendamping utama Nabi Musa sepanjang masa dakwahnya. Menjadi pembantu Nabi Musa menghadap Firaun. Ketika Nabi Musa datang membawa mukjizat tongkat dan tangan yang bercahaya, Nabi Harun berdiri di sampingnya, menyampaikan dakwah dengan penuh kebijaksanaan. Beliau menjelaskan kepada Firaun dan pembesarnya bahwa sesungguhnya hanya Allah Tuhan semesta alam yang berhak disembah, bukan manusia yang sombong mengaku Tuhan. Seringkali ketika Nabi Musa berbicara dengan tegas dan keras, Nabi Harun melunakkan perkataan, menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga kaumnya lebih tenang mendengar ajaran tersebut. Kehadiran beliau sangat membantu meredakan kemarahan dan keraguan Bani Israel yang masih takut dan ragu meninggalkan kekuasaan Firaun. Ujian berat saat Nabi Musa pergi bertemu Allah. Ketika Nabi Musa dipanggil Allah selama 40 malam di Bukit Sinai untuk menerima kitab Taurat, beliau menitipkan kepemimpinan sementara kepada Nabi Harun, berpesan agar menjaga kaum dan tetap teguh memegang ajaran tauhid. Namun tak lama setelah Musa pergi, seorang bernama Samiri membuat patung anak sapi dari perhiasan emas yang diambil kaumnya, lalu berkata, "Inilah Tuhan kalian, Tuhan yang membawa kalian keluar dari Mesir." Banyak orang yang lemah iman langsung tergoda menyembah patung itu. Nabi Harun berusaha sekuat tenaga mencegah mereka, menasihati dengan lembut namun tegas, mengingatkan janji Allah dan perjuangan mereka. Namun karena jumlah pengikut patung itu banyak, dan beliau dilarang menggunakan kekerasan atas perintah Nabi Musa, hati beliau sangat sedih dan cemas. Ketika Nabi Musa kembali dan mengetahui hal itu, Musa marah besar, menarik janggut dan baju Harun. Namun Harun dengan rendah hati berkata, "Wahai anak ibuku, janganlah kamu mencabut janggutku dan kepalaku. Aku takut jika aku melawan mereka akan terjadi perpecahan besar di antara kaum ini, dan aku tidak memegang perkataanmu." Nabi Musa pun sadar, lalu keduanya berdoa memohon ampun kepada Allah. Dan Allah mengampuni mereka berdua. 4. Memimpin dan menjaga kaum Bani Israel. Setelah kejadian itu, Nabi Harun semakin teguh mendampingi Nabi Musa, memimpin Bani Israel melewati berbagai ujian, melintasi laut yang terbelah, melihat mukjizat turunnya mena dan salwa, serta perjalanan menuju tanah perjanjian. Beliau selalu menjadi penenang hati kaum, menjadi jembatan ketika kaum mengeluh atau memberontak, mengajarkan sabar dan kembali kepada Allah. Beliau juga ikut menjaga kesucian tempat ibadah dan mengajarkan tata cara ibadah yang benar sesuai wahyu Allah. 5. Wafatnya Nabi Harun AS. Menjelang Bani Israel akan masuk ke tanah perjanjian Palestina, Nabi Harun wafat di perbatasan wilayah yang disebut Bukit Harun, bersama Nabi Musa dan beberapa orang saleh. Beliau wafat dalam keadaan penuh kesalehan, dipeluk dan didoakan oleh Nabi Musa dengan penuh kasih sayang. Sebelum wafat, beliau berwasiat agar kaum Bani Israel tidak pernah berpisah dari ajaran Allah, tetap bersatu dan melanjutkan perjuangan menegakkan kebenaran. Inti pelajaran. Nabi Harun AS adalah teladan yang luar biasa sebagai saudara yang setia, pemimpin yang lembut, dan penolong yang tulus. Beliau mengajarkan bahwa dalam berdakwah dan memimpin, ketegasan perlu dibarengi kelembutan, kesabaran, dan kesediaan mengalah demi menjaga persatuan umat meski sering disalahpahami.